kelihatan juga nih slide-nya. Baik Kak, waktu dan tempat dipersilakan ya Kak Panji. Ini berapa menit durasinya ini? Kurang lebih 1 jam Kak. Jadi jam 5 mungkin sudah bisa sesi tanya jawab. Karena kan sampai Ah, 6, iya. iya oke. Iya, silakan Kak Panji. Baik, oke. Wah, lama tidak bawa materi jadi agak grogi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Eh, Seperti yang udah diperkenalkan tadi oleh Kakak Rini kita tercinta. Nama saya Panji Putra. Saya di sini hari ini dikasih kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua bagaimana itu IoT di bagian sektor pertanian. Jadi lebih tepatnya itu kita bakal bahas sedikit soal IoT, tapi nggak berfokus ke IoT-nya saja, tapi kita bakal fokus ke satu sektor yang bisa dihandle oleh IoT dan bagaimana implementasinya. Kebetulan saya juga sudah buat satu modul dan kemarin udah saya pakai juga gitu. Baik, langsung saja. Nah, pertama-tama Internet of Things itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari kalian sendiri, pemahaman kalian itu sendiri seperti apa kalau IoT? Nah, mungkin untuk sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah familiar kan dengan ini gitu, dengan IoT. Tidak ada lagi gitu yang kayak, wah apa nih konsep baru ya? Wah ini sebuah hal yang baru ya? Enggak sih, seharusnya kan. Nah, IoT sendiri itu dia suatu konsep di mana objek tertentu itu mempunyai kemampuan saling komunikasi. Jadi misalnya antara sebuah device A dengan device B itu dia bisa saling sharing komunikasi data tanpa ada interaksi manusia sama sekali gitu. Interaksinya itu bisa berupa dengan dia bertukar data, misalnya ini ngambil data dari lingkungan sekitarnya. Terus yang ini adalah device untuk menyajikan informasi gitu dari device yang A ini gitu. Jadi dia ngirim data ke sini. Nah, ini nanti yang bakal nampilin data gitu, mengolah datanya seperti itu. Nah, jadi lebih tepatnya itu antara apa ya? Penggunaan lebih jauh internet, tapi bukan lagi hanya manusia yang gunakan internet, melainkan sebuah perangkat yang mana tadinya kita hanya lihatnya dia sebuah benda yang bisa mengerjakan satu perintah tertentu dan dia bisa komunikasi lah dengan peralatan yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di Internet of Things itu dia cara kerjanya seperti ini. Jadi ini saya ambil dari webpack orang. Nah, tapi dia tuh memang seperti ini modelnya dan kebanyakan itu pasti merujuk ke ini pembahasannya. Di mana itu prosesnya itu adalah device-nya itu melakukan koneksi gitu terhubung dengan jaringan, entah itu dia lokal ataupun global. Nah, setelah itu yang terhubung di sini tuh bisa berupa semacam embedded system. Embedded system sendiri itu sebuah perangkat cerdas yang memang sudah didesain dan tidak bisa diubah sama sekali sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, jadi misalnya dia untuk collecting data kayak tadi yang saya bilang, dia misalnya collecting data tentang lingkungan sekitar. Nah, itu datanya bakal diupload gitu. Nah, nanti setelah itu dia bakal melakukan data sensing. Nah, data sensing itu adalah itu tadi yang saya bilang, dia mengumpulkan data yang ada, misalnya peruntukannya apa. Misalnya kita mau bikin monitoring suhu misalnya. Nah, apa yang kita mau monitoring? Misalnya suhu ruangan. Atau misalnya kita mau monitoring sebuah ruangan server. Nah, kita bikin sebuah embedded system. Nanti tujuan embedded system itu untuk apa? Dia melakukan data sensing di dalam. Data sensingnya seperti apa misalnya? Misalnya kayak suhu ruangan. Suhu ruangan itu harus dimonitoring. Kalau kayak misalnya kayak ruang server misalnya kan berapa suhunya gitu. Apakah ada tidak gitu perangkat misalnya pendingin yang mati gitu. Jadi suhu jadi ceritanya naik. Nah, setelah dia melakukan data sensing, data tersebut setelah diambil
berikutnya itu langsung masuk ke bagian data transport, atau lebih tepatnya bisa dibilang datanya dikirim gitu. Datanya dikirim ke sistem cloud-nya. Nah, nanti setelah sampai di sistem cloud-nya, baru datanya dianalisisnya. Data dianalisis itu kenapa mesti dianalisis? Karena IoT itu dia bakal ngirim data terus. Jadi kalau tidak dilakukan sistem analisis, itu banyak data gitu. Jadi bisa jadi datanya itu ada data yang sama. Halo Halo? Kak Panji. Halo, halo. Kayaknya terputus ya. Iya, sempat terputus. Sampai tunggu. Oke. Kayaknya Layar saya tunggu. Layar saya ngeblank. iya, atau kita nonaktifkan mungkin dulu yang video ya, karena kan mungkin lagi berat toh, karena kita share screen juga. Hmm. Iya, bisa. Iya, Tunggu dulu. iya, siap. Biarkan normal dulu. Oke, nggak apa-apa ya Oke, teman-teman. saya matikan dulu videonya. Karena audio masih bagus Kak Panji, audionya masih aman. Oh, audio aman tadi. Iya, Berarti cuma audionya aman. blank layar gitu. Iya, Oh, oke. Iya Kak, Oke, ini udah muncul iya lagi belum? sudah kelihatan, iya. Oke. Iya Kak, silakan Nah, bisa dilanjut kembali. oke. Oke. Oke, maaf ada gangguan teknik skala sedikit lah. Nah, oke. Jadi otomatis di atas itu dia harus ada yang pengolahan datanya gitu, dianalisis, ada yang analisis datanya gitu. Karena kan bisa jadi datanya saling numpuk gitu. Nah, sebenarnya di dalam data analisis di IoT ini juga sebenarnya sih ada bidang tertentu juga gitu yang saling berkesinambungan. Contohnya yang digunakan itu seperti kayak gini. Kita memerlukan itu big data gitu. Jadi IoT itu salah satu sebenarnya kontribusi terbesarnya untuk di bagian big data gitu. Karena dia bakal menjadi sumbangsi pemberi data terbanyak gitu. Nah, setelah data dianalisis, nanti lanjutnya itu adalah di data value-nya. Nah, di data value setelah analisisnya dilakukan, inilah proses untuk pengolahan lebih lanjutnya, yaitu pengolahan data yang diperlukan. Apa aja data yang kita perlukan gitu. Nah, disinilah bermain untuk kayak pembuatan misalnya kita membuat sebuah apps-nya gitu. Apa yang kita mau tampilkan di apps-nya kita, data apa yang kita perlu gitu, yang kita mau lihat dari sistem tertanam kita yang sudah kita koneksikan ke internet. Nah, misalnya kayak tadi pantauan suhu ruangan server gitu ya, berarti kita membutuhkan sebuah data statisnya perubahan suhu kan di dalam, apakah ada perubahan drastis tidak gitu soal pendingin udara di dalam gitu, atau sempat ada yang mati kah gitu. Nah, pasti ada kan perubahannya. Itu yang kita lakukan di situ. Pembuatan apps-nya berarti itu yang kita ambil datanya setelah dianalisis. Nah, berikutnya itulah tampilan yang kita mau sajikan gitu di perangkat HP kita gitu. Misalnya pakai HP kah atau pakai komputer kah, ya apapun itu, yang penting sama bisa menampilkan data dan bisa menjalankan apps yang kalian bikin gitu. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak bahas soal masalah apps-nya ya. Di sini karena sini saya lebih lari ke teknikal IoT itu secara bidang hardware-nya dibanding pembuatan sebuah aplikasi gitu. Nah, peranan penting IoT itu ada di beberapa sektor sebenarnya. Nah, sektornya itu ya bisa kita lihat sendiri seperti yang di layar. Nah, yang paling sering dibahas itu sebenarnya ini. Yang paling banyak sekali. Proyek-proyek yang bertebaran di internet juga ini yang paling banyak sebenarnya. Smart home dan smart cities. Nah,
Kalau ini sih harusnya banyak yang udah paham kan, proyek sederhananya paling banyak sekali juga bersebaran kan, yang kayak misalnya matikan lampu gitu, lewat internet kan udah ada gitu. Nah, bidang yang paling ya sebenarnya beberapa bidang itu ada juga sih yang enak dibahas, misalnya kayak ini energi uh, konsumsi gitu. Jadi kita bisa melakukan manajemen energi, misalnya kayak kita punya meteran listrik misalnya mau dimonitoring, berapa sih pemakaian kita sih sebenarnya ini, kenapa pembayaran kita sekian gitu, kalau dihitungan meter sekian gitu, pasti kan kita mau ngecek juga bisa, atau larinya ke security atau manajemen building, atau mungkin ya kayak ini juga bisa sih kita lakukan pengembangan proyek di sini juga, apalagi kan di masa pandemik seperti ini kan. Nah, bagaimana kayak misalnya kita buat alat monitoring yang bisa dibawa oleh apa misalnya pasien positif COVID-19 gitu, tapi supaya kita bisa tahu keadaannya dia tanpa harus sering-sering masuk ruang isolasi ataupun bertemu langsung dengan pasien, kan kita bisa monitoring lewat jauh gitu. Kalau misalnya ada alat yang kita develop untuk monitoring, misalnya apa yang kita perlukan gitu, monitoring gitu dari pasien tersebut. Nah, tapi kali ini kita bakal fokus ke ini, bagian agrikultur atau pertanian gitu. Nah, kenapa enak dibahas yang ini? Karena di sini kita bisa membuat suatu sistem yang berhubungan dengan IoT untuk mempermudah pekerjaan kita. Saya sendiri nih sekarang kan sebenarnya lagi melakukan pembudidayaan jamur. Nah, kadang kan kalau misalnya kayak kita nih selaku pembudidaya kan banyak kendalanya, misalnya kayak suhunya ini apakah suhunya mendukung tidak gitu. Apakah sekarang terlalu panas ataukah kelembabannya rendahkah atau malah tinggi sekali gitu. Nah, sedangkan untuk jamur itu ada perawatan khususnya dan kadang kan kita kalau misalnya tidak ada yang bantu perhatiin kan susah gitu. Nah, bagaimana kalau kita manfaatkan saja teknologi gitu. Teknologi IoT gitu. Biar kita bisa monitoring ini sekarang di kondisi tempat pembudidayaan kita sudah gimana gitu. Apakah panas sekali, apakah kelembabannya kurang, atau gimana gitu. Kalau misalnya kurang, apa yang harus dilakuin gitu. Sistem apa yang harus kita berikan gitu. Bukan hanya itu juga sih, kalian juga misalnya bisa manfaatkan kalau ada yang punya sawah, mungkin bisa di bagian irigasinya gitu. Sistem irigasinya atau untuk pengukuran pH tanah misalnya selama masa pertumbuhan padi. Nah, dan banyak lagi gitu. Mungkin di hidroponik juga, sebenarnya hidroponik juga bisa dimonitoring gitu. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di IoT bagian bidang pertanian itu kita bisa melakukan pantauan seperti kayak mendiagnosis apa yang kita mau diagnosis, misalnya kayak kita mau tahu sih kondisi tumbuhan kita itu apakah yang kita tanam itu kondisinya dalam keadaan bagus, prima, atau lagi buruk. Nah, terus kita juga bisa dapat gitu datanya gitu. Kita bisa dapat datanya apakah sudah saatnya ini kita memberikan lagi tambahan, misalnya kayak pupuk atau cukup diberi, atau misalnya wah sekarang ini waktunya dia butuh disiram lagi air gitu. Nah, banyak yang bisa kita lihat di sini. Penggunaan teknologi itu di bagian pertanian itu bisa lebih membantu kita mengoptimalkan dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Misalnya yang kalian mau pantau apa gitu, misalnya sayur atau gimana gitu. Kayak saya misalnya jamur, ya saya itu jamur berarti yang saya harus pantau sebenarnya adalah gimana sih saya bisa tetap menjaga suhu dan temperatur di sekitar wilayah rak jamur gitu, biar pertumbuhannya lebih optimal, lebih bagus lagi gitu. Oke, ini salah satu contoh. Mungkin kalau yang tahu ini dari scene-nya mana, harusnya tahu
emang ini sih yang ini bisa dibilang gambar yang ini contoh. Memang ini saya ambil dari cuplikan sebuah film, tapi sebenarnya hal seperti ini tuh sudah tidak asing lagi sebenarnya di sistem monitoring gitu. Kalau kayak di uh, pabrikasi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tahun depan gitu kita bisa melakukan hal yang sama gitu kayak gini. Kita sudah bisa monitoring sebuah tumbuhan kita, apa yang kita tanam gitu, apa yang di pertanian kita misalnya tumbuhan seperti kol segala macam yang butuhkan misalnya dia perlu kita monitoring apakah dia butuh karbon dioksidanya gimana gitu. Nah, kita bisa pantau semua gitu. Jadi cukup kayak apa ya? Di satu tempat manajemennya dalam ruangan kita lihat semua datanya dari setiap sayur. Jadi semua perkembangannya bisa kita pantau dari layar gitu. Mana yang lebih mana yang kurang, mana yang sudah siap panen, mana yang sedikit lagi gitu panen, atau apakah ini kurang prima sih perawatannya atau ini udah cukup gitu. Nah, oke. Biasanya kalau untuk memulai sebuah proyek itu satu biasanya yang jadi masalah kan kalau misalnya kayak ini kan kita bahasnya soal IoT di pertanian. Nah, pasti banyak teman-teman yang kadang bertanyakan banyak sih proyek yang ada gitu, yang sudah ditahu. Banyak sih yang sudah bisa dibikin pakai Arduino misalnya, tapi bingung mau bikin proyek apa gitu. Atau ada yang baru belajar, dia bingung bagaimana untuk start gitu. Startnya bikin apa ya suatu proyek kan. Nah, sebenarnya sih langkahnya itu ini aku ambil ini sebenarnya dari Teknowiki juga. Tapi ini relevan, menurut ini relevan sebenarnya. Dan kali ini saya cantumin karena berapa lalu-lalu saya bawa materi pasti banyak yang bertanya gitu, Kak, bagaimana memulai suatu bikin sebuah sistem gitu. Apa sih gitu yang harus langkah pertamanya. Nah, sebenarnya sih cukup bisa dibilang cukup simpel juga. Kalau misalnya kita pertama itu harusnya kita belajar dulu tentang Arduino atau bisa microcontroller apapun itulah. Misalnya kalian mau pakai AVR segala macam. Nah, kedua, setelah kita mengenali sistem microcontrollernya yang bakal jadi objeknya, nah selanjutnya kita harus ada pengalaman nih, ada pembiasaan diri sama di komponen elektronikanya gitu, apa-apa saja gitu, karena tidak cukup hanya microcontroller, kita perlu mengenal sensor. Nah, sensor itu bagian dari komponen elektronika gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu dari kayak prinsip kerja sensornya seperti apa, dia uh, dia punya tegangan seperti apa, batas maksimum kerjanya gimana, untuk buat dia capai titik kerjanya dia harus mencapai minimumnya berapa. Nah, banyak sekali gitu. Nah, terus ya ini bisa di skip bisa juga tidak. Tapi kalau misalnya kalian tidak skip bagus juga. Yang ini pengalaman untuk apa ya mendesain lah. Kalian harus bisa lah dikit-dikit mendesain 3D lah. Alasannya kenapa harus punya pengalaman untuk bisa desain 3D itu biar kalau kalian misalnya bikin suatu project tidak apa ya tidak harus lagi cari misalnya box makan atau Tupperware mama diambil dipotong-potong untuk dikasih masuk Arduino-nya kan. Bagaimana kalau misalnya kalian desain sendiri sesuai kebutuhan, space-nya seperti apa, kalian bisa atur di mana posisi sensor, di mana posisi LCD segala macam, terus tinggal cetak gitu. Nah, selanjutnya ya ini dia gitu. Setelah kita kuasai apa ya dibilang microcontroller dan elektronikanya, nah berarti kita sudah punya dong apa ya namanya, kita sudah punya pengetahuan dong bagaimana membuat suatu perangkat gitu secara otomatis gitu, pekerjaannya secara otomatis gitu, atau istilahnya itu orang bilang embedded system, bahasa Indonesianya itu sistem tertanam gitu. Nah, sekarang ya tinggal bagaimana caranya
kita mengenal dulu gitu, IoT itu seperti apa. IoT ini sebenarnya itu bukan sebuah alat ya. Di sini IoT bukan alat, bukan sebuah program, bukan sebuah maksudnya program artinya bahasa pemrograman bukan. Dia bukan sebuah tools IDE juga bukan. IoT itu sebenarnya sebuah konsep yang mana konsepnya itu sekarang sudah jalan, sudah banyak juga yang pakai, banyak perusahaan besar juga yang invest besar-besaran di situ gitu, kayak Google, Apple, Microsoft, banyak, bahkan yang kalian tidak sangka-sangka juga yang apa ya, kalian punya smartphone itu, kalau ini sih yang paling nggak asing dengar ini sih yang pengguna Xiaomi, MediaTek itu kayak Qualcomm gitu, itu mereka itu sudah apa ya, ada di sana juga gitu, mereka sudah main ke sana juga gitu, jadi mereka sudah invest ke sana juga gitu untuk perkembangan di bidang IoT gitu. Jadi setelah kita tahu IoT itu seperti apa aja yang bisa kita pelajari dari IoT. Di IoT ada banyak sebenarnya. Kayak gimana sih caranya membuat satu perangkat itu bisa terhubung ke sebuah jaringan. Terus bagaimana sih sebuah perangkat itu bisa mengirim atau menyimpan datanya di sebuah server, tapi servernya tidak terhubung secara langsung dengan dia nirkabel atau bukan di perangkatnya dia sendiri gitu. Nah, itu kan kalian menghubungkan pakai jaringan gitu, entah jaringannya lokal atau global. Nah, itu dia gitu. Jadi konsepnya tuh ditahu dulu gitu, terus apa saja gitu untuk penggunaannya gitu. Nah, setelah mengetahui semua ini, saya terkecualikan dulu ini ya. Artinya 3 poin ini, microcontroller, komponen elektronik, sama konsep IoT. Nah, sekarang baru deh, kalian pasti harusnya sudah bisa mulai. Apa sih smart device yang bisa kalian bikin gitu. Nggak usah muluk-muluk deh. Misalnya, kayak itu misalnya kalian bikin sistem on-off gitu, misalnya kayak yang saya bilang tadi, sistem on-off aja gitu. Kayak misalnya kalian kendalikan relay. Nah, kalau kalian tekan tombol, relaynya misalnya apa? Nyala. Kalau tombolnya kembali ditekan, relaynya apa? Mati. Nah, dengan menggabungkan konsep IoT, artinya ada sebuah perangkat bisa terhubung dengan perangkat lain tanpa menggunakan misalnya, maksudnya gini, sistem kendalinya tuh terpisah gitu. Kalian bisa gunakan jaringan yang ada gitu. Misalnya kalian bikin jaringan lokal sendiri. Nah, itu otomatis kalian pasti apa ya, bisa bikin sebuah smart device-nya gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kayak yang proyek-proyek yang banyak itu kayak sistem kendali lampu, Internet of Things itu mati nyalakan lampu lewat internet. Nah, seperti itu sebenarnya dari proyek-proyek simpel aja, tinggal ditanamin aja sistem IoT, kalian sudah bisa bikin sebenarnya smart device gitu. Ada banyak yang kalian bisa lakukan, ada banyak yang bisa kalian terapkan di sistem IoT, tapi yang kita mainnya di sederhana dulu gitu. Kalau mau mainnya yang berat-berat itu belakangan, setelah emang betul-betul mau profesional di bidang situ pengembangannya. Karena untuk bahas lebih jauh itu banyak juga platform yang menyediakan. Nah, oke. Nah, platform yang seperti yang saya bilang tadi itu, nah ini ada beberapa platform yang sangat tidak asing sebenarnya di para usernya microcontroller, mau itu di bidang embedded system, PLC, nah terutama di IoT. Kalau untuk di bidang hardware-nya sendiri itu itu ada yang paling banyak ditahu itu ada sekitar ini 6. Sebenarnya ada lebih dari 6. Ada yang paling mahal, ada yang paling murah gitu, tergantung cost juga dan sesuai kebutuhan juga gitu. Nah, seperti kayak ini Raspi. Raspi ini kan ini PC gitu ya. Kita bisa misalnya kalian mau bikin yang lebih kompleks apa gitu, pengolahan komputasinya seperti apa. Nah, pakai Raspi. Kalau mau yang agak lebih lagi, ada yang setara Raspi itu ada Letter Panda. Nah, Letter Panda ini sama kayak Raspi, tapi setiap dua produk ini pasti ada kelebihan masing-masing juga gitu.
Nah, satunya lagi ada yang paling murah banget. Yang paling murah itu yang ini, Onion. Nah, Onion 2 gitu. Ini Onion 2 ini barangnya kecil. Mungkin kalian bisa googling, cari aja Onion 2, itu barangnya dia kecil. Bahkan untuk ngoding dia saja itu kita nggak perlu bikin script. Maksudnya nggak perlu ngetik script. Scriptnya itu cuma tarik-tarik char-nya, terus dihubungkan logiknya gitu. Jadi bukan model balok juga gitu. Dan kalian nggak perlu ngetik scriptnya. Dan dia kalau nggak salah ingat ini dia gunain Linux sistemnya. Nah, kalau mau main yang agak lebih kompleks, tapi ini sih kalau untuk yang banyak penggunaan sensor atau inputannya itu saya kurang rekomen karena ini terlalu sedikit pinnya, manajemen pinnya juga agak kurang. Kecuali kalian mau pakai sistem shift register, ada shift register manajemen pin itu tambahan lagi, itu expansion board lagi gitu untuk di microcontrollernya. Nah ada ini namanya Wimos. Wimos ini dia sudah dia microcontroller yang sudah ada ISP-nya. Jadi kalian tidak perlu lagi beli perangkat WiFi segala macam biar bisa akses bisa terhubung ke internet ataupun beli modul Ethernet gitu. Nah, kalau mau yang lebih enak lagi sih dan lebih lumayan besar kapasitasnya itu ada sih yang ini. Lebih enak ini yang ini namanya Node MCU Lolin versi 3. Nah, ini dia ada banyak pinnya, ini ada sekitar 9 untuk digital. Nah, ini dan satu analog. Dia ini lebih kapasitasnya lebih besar, lebih lumayan lah, lebih pada yang Wimos tadi ini. Nah, dia juga sudah include dengan perangkat WiFi. Perangkat WiFi-nya yang ada di sini. Nah, ESP8266 juga gitu. Jadi kalian tinggal ngaktifin aja ESP-nya buat hotspot. Nah, masukkan di script-nya SSID kalian, password hotspot kalian apa. Nanti dia bakal terhubung dengan jaringan kalian gitu. Nah, kalau mau baru belajar, benar-benar belajar, ada sih ini. Ini yang paling sering dipakai. Tapi sebenarnya bukan untuk belajar juga. Arduino sendiri tuh udah banyak platformnya. Arduino itu ada banyak kayak tapi yang paling standar orang gunakan itu ada di Arduino Uno, itu udah standar banget. Nah, kadang kalau mau main yang agak kecil-kecil ada di namanya Arduino Nano, itu yang paling kecil. Itu yang paling kecil. Kalau yang mikro itu agak besar. Nah, tapi kalau misalnya yang main kecil itu dia butuh tambahan lagi sebenarnya untuk download datanya. Namanya apa ya? Dia harus ada bootloadernya untuk di-burn. Nah, ini yang untuk hardware. Kalau untuk di perangkat cloud-nya sendiri itu ada yang kayak TeamSpeak. TeamSpeak ini penyedia layanan API-nya. Jadi kan kalau kita main IoT itu kita butuh sistem cloud-nya. Jadi butuh sebuah APK-nya juga kan. Nah, ini penyedia layanannya itu ada seperti ini, TeamSpeak. Nah, My Device, terus Ubisoft. Nah, ini sebenarnya Firebase bisa juga dimanfaatkan sebenarnya. Bukan hanya untuk bikin database secara online aja gitu. Maksudnya pengganti kayak kalian bikin apa gitu, misalnya bikin web tadinya lewat MySQL, nanti diupload ke server gitu. Sebenarnya Firebase kalian bisa fungsikan juga untuk di penggunaan perangkat IoT yang kalian bikin gitu. Nah, ini ada Ubidot. Ini Ubidot saya belum pernah baca lebih jauh. Tapi yang saya tangkap itu ada dia jasanya tuh mirip-mirip kayak My Device sama ThinkSpeak. Nah, ada juga My Device. Kalau My Device ini dia punya dashboard yang bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian di perangkat di sistem IoT yang kalian bikin. Nah, kalau ThinkSpeak sendiri ini dia layanan cloud-nya itu di sini datanya kalian bisa upload ke dalam ThinkSpeak kalian. Terus kalian juga bisa ngambil datanya itu misalnya kalian bikin aplikasi smartphone. Nah, smartphone kalian itu bisa ngambil datanya ke sistem
TeamSpeak selama kalian tidak salah input IPK-nya. Gitu. Ada yang paling lebih menarik juga dan banyak yang main di sini. Nah ini namanya buying. Kalau kalian billing, ini namanya Blink gitu. Ini namanya Blink. Kalau kalian mau lihat-lihat Blink itu seperti apa, kalian bisa cari di Play Store aja. Langsung aja cari di Play Store, tulis aja Blink, tulisannya BLYNK gitu, Blink. Nah, oke, lanjut. Nah, kali ini tadi kan saya sudah bilang ada yang paling enak tuh Blink. Nah, di kali ini saya mau bahasnya itu bagian kita buat sebuah IoT itu di bagian pertanian untuk monitoring jamur. Kenapa saya pilih jamur? Karena di rumah saya kan lagi melakukan pembudidayaan jamur juga. Jadi saya manfaatkan juga apa yang saya lagi lakukan di rumah. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kan untuk pertumbuhan jamur kan kita harus sebenarnya perhatikan kayak kondisi suhu, kelembapan, nah kapan dia harus diturunkan suhunya, terus kapan dia harus diatur kelembapannya. Nah, itu kita kalau misalnya tidak ada orang di rumah, siapa yang bisa pantau? Pasti bakal kering kan, jamurnya pasti bakal rusak kan, pertumbuhannya pasti jelek. Nah, kali ini saya bakal nunjukin ke teman-teman gimana sih pemanfaatan IoT itu di bidang pertanian, tapi di sistem monitoring jamur. Dan sini saya bakal gunakan 3 platform, yaitu Arduino IDE, untuk terus saya bakal gunakan mikrokontrolernya itu Node MCU, Node MCU Lolin versi 3, dan saya bakal gunain sistem monitoringnya dari Buying. Jadi Buying ini kita bisa buat sebuah apps tanpa harus perlu coding. Jadi tinggal drag and drop, terus mengatur inputnya seperti apa, mengatur perintahnya seperti apa, terus nanti scriptnya itu ditanam di mikrokontrolernya. Nah, lanjut. Kalau untuk desain rangkaiannya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya sangat sederhana. Jadi saya di sini tuh tidak perlu muluk-muluk kalau kita mau bikin IoT itu untuk pertama kali itu nggak perlu mikir terlalu ribet gitu. Nah, seperti yang kayak saya bikin ini. Ini kan sebenarnya sudah banyak proyek seperti ini yang kayak monitoring penggunaan DHT11, di mana kita bisa monitoring suhu dan kelembapan. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu. Tinggal bagaimana caranya apa yang sudah ada dibikin kita manfaatkan dan kita ngebuat hal yang baru, misalnya seperti menanamkan konsep IoT, dan intinya berkreativitas lah. Jadi kita di sini sebenarnya dunia IoT itu selama kita tahu apa yang kita mau bikin, kita udah kenali objek-objeknya, yang mengatur kita itu batasannya itu adalah di kreativitas kita sebenarnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa kalian buat kalau misalnya kalian kreativitasnya yang kalian batasi sendiri gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan DHT11 untuk monitoring suhu sama kelembapan. Nah, terus di sini ini DC motor umpamain aja pompa air, karena kan yang kita mau kendalikan itu adalah pompa air. Kenapa pompa air? Karena untuk menurunkan suhu dan menaikkan kelembapan itu kita memerlukan semprotan air. Nah, nanti saya bakal kasih lihat bagaimana contohnya di luar saya bikinnya seperti apa. Sebentar saya bakal kasih lihat contohnya. Oke. Jadi di sini itu kalau misalnya saya set dengan keadaan tertentu suhunya berapa derajat Celcius, kelembabannya berapa persen. Nah, saya mau setnya itu relaynya aktif. Sehingga ketika relay aktif, pompa nyala. Kalau pompa nyala berarti terjadi penyiraman. Nah, di sini kenapa saya masang LCD lagi? Tujuan masang LCD ini sebenarnya walaupun kita bisa monitoring secara langsung lewat HP,
ini hanya untuk apa ya, mengetahui kondisi yang ada di sekitar. Misalnya kita lagi berada di wilayah pembudidayaan jamur kita, terus kita nggak perlu sebenarnya terlalu sering ngecek HP kalau misalnya ada di lokasi, atau misalnya orang di rumah kita itu lagi ada. Nah, sedangkan sistemnya ini kan aplikasinya cuma ada di HP kita gitu. Nah, dia pasti harus tahu juga gitu. Oh, apakah ini sekarang kondisinya gimana gitu, suhunya bagaimana, kelembabannya bagaimana, apakah teratur, sudah bagus kah, atau sangat buruk. Nah, itu. Atau misalnya kalau tiba-tiba jaringan internet kita terputus, kan kita nggak bisa dapat kan kondisi status pembacaan sensor di HT11-nya. Nah, satu-satunya cara supaya bisa tetap diupdate ya lewat sini gitu. Kita harus tetap butuh juga inputan di sistem tertanamnya sendiri. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk di pembuatan apps-nya itu di buying tuh seperti ini. Dia jadi penampilan buying itu seperti ini. Jadi kalau kita setelah download aplikasinya, kita login. Nah, halaman pertama itu yang ini. Kita bakal disuguhin 3 pilihan di tengah-tengah ini untuk pembuatan project baru, atau misalnya ada apps-nya, atau ada sebuah apps yang kayak seperti ini yang sudah di-sharing ke kita. Ada ini kita bisa melakukan apa yang kita buat ini, kita bisa sharing sebenarnya ke orang, tapi orang tersebut yang kita sharing itu dia nggak bisa otak-atik fungsinya sama sekali. Dia hanya bisa apa yang sudah kita set, ya itu aja gitu. Sama aja kayak misalnya kalian install sebuah aplikasi di Play Store, kalian nggak bisa otak-atik sistemnya di dalam. Misalnya, oh tombolnya saya mau pindahkan, atau tombolnya saya mau hilangkan, nggak bisa kan? Nah, seperti itu tujuannya sebenarnya. Nah, setelah kalian buat project, kalian dikasih energinya ini sekitar 2000. Ini karena udah saya pakai, jadi kalian dikasih pilihan kalian mau pakai apa aja di dalam di buying ini. Ini ada banyak, salah satunya di sistem kontrol ini ada kayak penggunaan bottom, slide, timer, joystick. Tapi kalau yang kali ini saya hanya menggunakan gauge 2 sama push button. Gauge ini saya kenapa 2? Karena satu fungsinya untuk monitoring suhunya berapa derajat Celcius dengan kelembabannya berapa persen gitu. Kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih yang di temperatur ini nolnya di kiri, terus maksimalnya 100 di kanan, sedangkan yang temperatur yang kelembaban kebalik. Nah, kenapa saya balik? Karena kalau saya kan butuhnya itu kelembabannya tinggi, otomatis kalau dia tinggi, nggak mungkin dia ke kanan itu terus sampai merah kan. Nah, otomatis save-nya itu berarti hijau. Jadi saya hitungnya mundur gitu. Jadi kalau ini kelihatannya mundur gitu, tapi kalau dia turun dia bakal merah gitu. Oke, berikutnya. Nah, sebelum ini saya bakal kasih lihatkan script codingan di NoteMCU-nya kok, tenang aja. Nah, setelah ini baru saya kasih lihat. Nah, ini project yang setelah kita buat sebenarnya di buying itu, sebelum kita bisa gunakan aplikasinya, kita memerlukan sistem token ouch-nya gitu. Jadi token ouch-nya itu bisa didapatkan setelah ini ada di sini simbol seperti mur ini, ya kita tinggal diklik aja sistem ini, icon ini, nanti bakal masuk seperti ini. Dan kalian bisa copy langsung tokennya, kode tokennya dengan atau kirim ke email. Nanti kalau kirim ke email dia jadinya seperti ini. Nah, ini yang penting kalian masukkan ke dalam script program kalian, dalam mikrokontrolnya kalian, mau itu gunakan Wemos, NoteMCU, Arduino. Nah, oke. Mungkin kalau untuk scriptnya sendiri itu saya ubah dulu ya sharing layarnya. Share layer, oke.
Nah, udah kelihatan belum? Nah, ini kalau di scriptnya sendiri itu dia seperti ini. Jadi tetap kalau yang sering main Arduino itu pasti udah familiar kan dengan seperti ini. Nah, jadi kita itu di sini perlu untuk include atau memanggil. Nah, kita harus perlu memanggil semua library yang ada, apa yang kita mau pakai. Misalnya karena kita mau pakai sistem Wi-Fi-nya, berarti kita memerlukan library ESP Wi-Fi-nya. Nah, terus berikutnya itu buying-nya gitu, buying itu biar kita bisa menggunakan token auto tadi dan bisa mengendalikan perangkat kita gitu dari sistem buying. Nah, di sini LCD-nya saya pakai XQRC, alasannya biar lebih simpel dan manajemen pin-nya itu lebih dikit gitu. Saya cuma pakai 2 pin aja gitu, nggak perlu banyak lagi. Dan ya yang kalian ketahui sendiri dan pasti perlu library dari Liquid Crystal. Nah, terus manggil library dari sensornya sendiri. Oke, ini variabel untuk LCD sama alamatnya, alamat dari LCD-nya, modul RSQRC-nya. Terus, nah ini variabel untuk mengambil tokennya tadi gitu. Jadi dia bakal kenalin ini alamat yang bakal digunain tokennya, yang tadi yang di copy dari email. Jadi ini penting. Kalau ini kalian nggak ambil dari apps yang kalian buat di buying tadi, kalian nggak bakal bisa dapat datanya gitu. Bahkan untuk mengendalikan perangkat kalian juga kalian nggak bisa gitu. Nah, sama aja kalau misalnya kayak kalian mau remote sebuah komputer, sebuah PC, kalau kalian nggak punya alamat IP-nya, ya nggak bakal bisa kan terhubung ke komputer tersebut kan. Nah, sama aja kayak gitu. Nah, terus ini variabel untuk ngambil nama SSID WiFi, terus passwordnya apa. Nah, terus di sini saya di sini pakainya pin D3. Ini untuk sensor deklarasi sensor DHT11. Nah, ini gunanya untuk mendeklarasikan. Jadi type sensornya itu DTH type-nya itu saya makainya DTH11. Tapi kalau teman-teman punya kayak DTH22 lebih bagus lagi pakai DTH22 karena yang mana kalau misalnya kalian sudah tidak asing lagi dengan dunia Arduino, DHT11 itu sangat tidak rekomen karena akuratnya itu kurang bagus. Nah, di sini saya bikin lagi variabel. Variabel berikutnya itu saya bikin adalah temperaturnya untuk temperatur sama kelembaban. Di sini kenapa saya buat seperti ini, kenapa saya set nilai max-nya berapa dengan nilai kelembaban minimumnya berapa, itu biar ruangan tempat saya membudidayakan jamur itu lingkungannya itu bisa melakukan sistem penyemprotan otomatis ketika kelembaban atau temperatur itu sudah melebihi gitu. Kalau misalnya suhunya terlalu panas, nah mau saya ngesetnya itu alatnya bisa nyemprot sendiri gitu, biar temperaturnya turun. Karena bisa jadi kan misalnya kita lagi kerjaan di luar nih, memang sih bisa kita monitoring, bisa kita kendalikan. Kayak tadi itu ada saya bikin push button manual, memang bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada momen yang kita nggak bisa pegang HP gitu, karena kerjaan gitu. Nah, otomatis kita harus bikinkan juga sistem tertanamnya, sistem otomatisnya. Nah, di sini saya set 27. Kenapa saya set 27? Karena di sini sesuai dengan data penelitian dan langsung dari beberapa petani jamur juga. Nah, idealnya untuk jamur itu suhu pertumbuhannya itu suhu ruangan atau lingkungannya itu sekitar 20 derajat Celcius. Nah, jadi saya setnya itu maksimal temperatur itu 27 gitu. Kalau sudah di atasnya
harus saya bikin action melakukan penyiraman. Nah, sedangkan untuk kelembapan sendiri itu dia sekitar 70%. Cuma dari kemarin saya sudah pakai ini 70%, tapi apa ya, mungkin daerah di Kabupaten Goa iklimnya cukup, kalau siang cukup apa ya, cukup kayak kering juga. Pernah tuh kemarin itu saya dapat datanya sampai monitoring suhu sensorku itu sampai ke 16, dia sampai ke 16%. Nah itu sangat apa ya, bisa dibilang kering juga gitu, kering sekali gitu, walaupun nggak sampai 0% gitu. Nah tapi karena saya setnya 70, itu pompa airnya itu nyala terus gitu. Nah, sedangkan yang paling sering itu dia stabilnya mainnya sekitar 60 gitu. Jarang sampai 70 kecuali habis penyemprotan lagi gitu. Jadi kayaknya sini saya sebenarnya mau ubah dia jadi 60 gitu. Jadi karena walaupun saya setnya kemarin 70, dia paling mainnya selalu kebaca sampai 60. Kalau sore itu pasti mainnya ke 60 atau 59 atau 63. Tapi tergantung, kalau kalian juga mau bikin proyek yang sama, nanti kalian lihat dulu situ, ukur dulu kelembabannya berapa, suhunya berapa di lingkungan kalian. Nggak mutlak kok harus ngikutin seperti ini. Nah, dan yang berikutnya itu ini untuk variabel deklarasi sensor kelembabannya. Jadi sebelum bisa digunain, kita harus buat dulu variabelnya gitu. Kita harus ngedeklarasiin dulu sensor DHT-nya gitu. Nah, dari DHT pin-nya, DHT pin-nya dia kita pakai pin berapa, terus dia kita pakai DHT yang DHT sensor tipe apa gitu. Nah, billing timer ini sebenarnya untuk ke timing anunya sih, ke billingnya sih. Ini saya belum terlalu fasih juga soal masalah billing timer. Tapi kalau yang saya amati, ini gunanya untuk push datanya gitu yang bisa diambil sama intinya untuk mengatur waktunya gitu, karena di aplikasinya itu kita bisa ngatur per berapa detik dia ngambil data gitu. Jadi otomatis pasti perlu timer gitu untuk menghitung. Nggak mungkin kita ngeset, oh saya mau 1 detik, tapi nggak ada sistem penghitungnya, nggak mungkin kan gitu. Dari mana bisa ditahu itu 1 detik gitu. Terus di sini saya di sini saya buat jadi global untuk variabel penyimpanan nilai dari kelembaban dan temperatur. Alasannya saya buat global itu karena sebentar bakal saya jelaskan kenapa. Nah, di sini kalian bisa gunain float, bisa gunain integer, tapi kalau mau enak sih sebenarnya mending pakai integer aja dibanding float, karena di sini kan kalian cuma mau lihatnya kan nilainya itu berapa persen. Tidak mungkin lihatnya kayak 99,9% atau 70,9% kan. Nggak perlu sampai segitu kan. Kali kita cuma perlu tahu, oh ini 70%, 75, 80, oh 65 gitu. Nah, berikut juga temperaturnya gitu. Paling kan kita cuma mau tahunya, oh ini 25 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, 30 atau 20. Nah, mending pakai integer aja, kita pakai jadi bulat aja gitu. Nah, terakhir itu di sini kita harus deklarasi juga relay. Kenapa relay? Nggak mungkin kita sambung langsung kan. Untuk bisa mengendalikan pompanya, kita butuh relay. Kenapa relay? Karena pompanya itu hanya yang kita kendalikan adalah sistem on-off-nya. Nah, relay ini sebenarnya merupakan saklar elektronik yang bisa dikendaliin gitu. Nah, jadi di sini saya pakainya itu di pin D5. Di pin D5. Oke. Dan saya menggunakan tipe datanya itu integer, karena kita cuma perlu 1 dan 0. 1 itu untuk aktif, 0 itu untuk mati. Selanjutnya di sini saya bikin void untuk penggunaan pengiriman sensor ke buying-nya. Nah, di sini, nah kenapa tadi saya bilang harus bikin variabel global biar ketika saya mau gunakan data dari
kelembaban dan temperatur itu tinggal saya panggil aja gitu untuk dibaca gitu seperti ini. Nah, di sensor itu kita harus baca lagi dari setelah data yang disimpan, data kelembaban yang disimpan sama temperatur yang diambil dari sensor, tuh di sini kita bakal gunain di sensornya. Jadi di sini bakal dibaca. Jadi di HT-nya bakal baca kelembabannya berapa. Itu otomatis nanti setelah dibaca kelembabannya berapa, temperaturnya berapa, bakal disimpan di variabel yang kita buat tadi. Jadi untuk humidity variabelnya H, jadi dia bakal nyimpan nilai kelembaban itu di H. Nah, penamaan variabel itu H dan temperatur di T. Nah, terus di sini kita bikin pengecekan. Di sini kita harus bikin pengecekan. Kenapa harus ada pengecekan? Biar kita bisa tahu sensor kita ini bekerja atau enggak. Nah, caranya ya bikin aja. Kita pakainya if aja gitu. Nah, di if-nya itu kita bikin seperti ini logiknya. Jadi if non H dan is non T, nah, atau is non T itu, jadi nanti di sini kalau misalnya hanya tidak ada nilai, maksudnya dia keluarnya bukan berupa nilai, berarti sensornya nggak terbaca sama sekali. Artinya sensornya rusak. Bisa jadi sensornya rusak atau mungkin konektor sensornya lepas. Nah, otomatis kalau seperti ini berarti harus ada keterangan dong yang dibikin. Nah, saya cetaknya ke LCD. Jadi di LCD-nya kita kalau pakai LCD itu pasti harus di-clearin dulu gitu. Jadi kalau misalnya tadinya ada sebuah karakter, langsung disingkirin dulu. Jadi langsung buat karakter baru lagi. Nah, terserah kalian mau gunain kursor ini sebenarnya untuk penentuan di baris apa. Kalau saya kan gunain LCD-nya 2x16. Jadi dua kolom karakter dengan banyak karakter ke kanannya itu sebanyak 16 karakter. Nah, saya di sini gunain dia di kolom pertama, jadi saya setnya 0, terus saya langsung pakai aja sebelah kiri gitu. Jadi saya nggak ngeset harus dari tengah, nggak. Jadi saya pakai 0 gitu. Jadi karakter paling sudut kiri atas ininya. Dan dia harus ngecetak keterangan gagal membaca sensor. Nah, jadi kalau ketika keterangan ini keluar, berarti ini yang terjadi. Variabel H sama variabel T itu tidak ada dapat nilai gitu. Nilainya nggak ada gitu. Nilai berupa angka itu nggak ada gitu. Terus kalau misalnya ini ada, H-nya dan T-nya ada nilai, ya di skip aja gitu. Langsung lanjut ke perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya itu ya inilah untuk menampilkan data di code-nya tadi itu kita disinilah deklarasinya yang kita tanam di script. Jadi untuk di BI-nya itu dia ada V1, jadi dengan V2 saya pakainya. Jadi V1 itu untuk nampilin data temperatur, V2 itu untuk nampilin data humidity. Jadi nanti datanya itu bakal dikirim ke Buying yang V1 dan V2. Nah, nanti bakal saya share juga yang dari apps-nya, tapi kalau yang di apps-nya saya bakal share-nya itu dengan user Zoom yang berbeda. Mungkin nanti bisa Kak Rininya mungkin dikasih akses ke akun kedua aku yang lagi login. Nah, oke, setelah itu saya buat lagi void LCD print-nya gitu. Kenapa saya buat void untuk LCD? Ini tujuannya kenapa saya buat seperti ini, void-nya sensor, void LCD. Kenapa nggak langsung aja sudah di setup langsung kerjanya di void loop. Ini biar di sistem loop-nya ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu apa ya. Kalau saya sih senangnya lebih senang lihat yang kayak gini, jadi dia tinggal dipanggil-panggil saja gitu. Kalau misalnya kayak kalian tinggal bikin aja prosedur-prosedur gitu, nanti sisanya tinggal dipanggil gitu. Kalau butuh prosedur yang misalnya A, berarti panggil prosedur A gitu. Nah, itu tujuannya saya bikin kayak gini. Jadi ya, ini sebenarnya sih nggak perlu saya jelasin kan sebenarnya. Yang kalau untuk yang teman-teman yang udah pasti di sini, pasti udah ngerti kan.
bagaimana penggunaan LCD, ngecetak LCD. Nah, seperti ini. Tapi bakal saya jelasin sedikit kok kalau misalnya ada teman-teman yang masih belum paham. Jadi sini setelah kan kayak gini tadi. Nah, jangan sampai setelah sempat ada kesalahan, nah udah kebaca, jadi tetap LCD-nya itu tetap harus kita bersihin lagi gitu dari karakter yang sudah ada gitu, keterangan yang sudah muncul. Terus baru menampilin data berikutnya. Nah, data berikutnya itu udah di sini saya cetaknya untuk di kolom pertama, kita mulainya dari baris pertama, 0. Nah, di sini dia bakal nampilin data itu temp. Temp ini singkatan dari temperatur. Kalian bisa namain sesuka kalian. Yang penting kalian tahu ini apa gitu. Nah, mungkin bisa temperaturnya ganti aja jadi misalnya suhu gitu biar lebih paham gitu. Nah, terus nanti kalian harus ambil lagi variabel globalnya tadi itu untuk temperatur itu untuk suhu itu apa gitu T. Nah, kalian ambil gitu. Kenapa kalian harus ambil ya? Nggak mungkin kan kalian bisa dapat data dari sensor kan. Nah, kalau kalian ambil variabelnya gitu. Karena nilainya ada di dalam variabel ini yang kalian sudah bikin. Sisanya tinggal dicetak gitu, dicetak terus berapa sih nilai temperaturnya. Jadi setelah suhunya itu nanti space berikutnya itu ya dia bakal nampilin nilai dari variabel T. Terus kalian ya tambahin aja di belakang gitu. Misalnya formatnya kan nggak mungkin cuma angka doang gitu kan, misalnya 25 terus nggak ada keterangan di belakang ini 25 apaan sih sebenarnya, 25 apa, angka apa gitu, kali-kali kah atau jumlah orang kah atau hitungan apa gitu. Nah, karena kita bilangnya suhu berarti kita pakainya derajat Celcius kan. Kecuali kalian mau bikin konversinya pakai Kelvin, ya terserah kalian. Silakan memperribet diri kalian, saya cuma mau bikin simple. Oke, begitu juga seterusnya yang di bawah. Nah, bedanya itu adalah yang berikutnya di kolom kedua. Jadi kita pakainya 1 gitu. Kenapa kolom kedua ditulis 1 dan kolom pertama ditulis 0? Karena hitungannya itu dari 0 gitu. Bukan dari dibilang oh 1, hitungnya 1, enggak, dari 0. 0, 1, 2, 3 sama aja yang 16 karakter ke samping. Totalnya 16, tapi hitungannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 15. Oke, setelah bikin prosedur CD-nya, nah sekarang tinggal di setupnya. Di setupnya itu kita perlu setup buying-nya juga gitu. Nah, setup buying-nya itu sendiri seperti ini. Jadi untuk setup buying itu, ini sebenarnya kemarin sempat bikin serial, tapi serial monitor untuk sebenarnya untuk mencetak ini sih, tapi ya saya sudah alihkan ke LCD aja gitu, sama aja kan. Karena kan tidak mungkin kan selamanya kita colok terus pakai kabel data ke laptop. Jadi mending di LCD. Nah, oke. Terus di setup, setelah itu kita nge-setup di buying-nya. Buying-nya mulai, dia harus apa dulu? Mengenali dulu tokennya apa. Terus, oke, dia bakal connect ke WiFi. SSID-nya apa? Nama WiFi-nya apa? Oke, password WiFi-nya apa? Nah, setelah dia sudah terhubung, baru terpakai, baru ditahu dia bakal menuju kemana, dia bakal terhubung kemana, gitu, aplikasi yang mana, gitu. Nah, terus setelah itu di sini jangan lupa juga setup LCD-nya, gitu. Setelah di setup LCD-nya, nah sini kalian bisa untuk pertama-tama misalnya kalian mau nampilin apa gitu. Nah, sini kan bisa kalian tampilin keterangannya sensor DHT11 gitu. Terserah kalian gitu. Ini untuk melihat sih, tujuannya untuk ngecek sih LCD kalian itu berfungsi tidak, ada tidak karakter yang dikeluarin gitu. Jangan sampai cuma nyala, backlight-nya nyala, tapi nggak ada sama sekali karakter gitu. Mungkin bisa jadi ada kesalahan, mungkin ada kerusakan, atau mungkin ada pin yang lepas. Nah, jadi tetap ini sebagai pengecekan juga kok. Kadang juga ada yang untuk sebagai ya kasih nama aja gitu biar terkesan atau pamer bilang, oh ya ini buatan saya gitu. Nah, berikutnya ya jangan lupa karena tadi kita mau kendaliin motor kan pakai relay, berarti kita harus ngendaliin deklarasi
deklarasikan satu pin sebagai output. Nah, kita seperti biasa pin mode kita tulis relay. Kenapa relay? Karena tadi kan saya sudah deklarasikan kan D5 itu nama variabelnya relay. Jadi saya nggak perlu lagi tulis di sini D5 gitu. Cukup relay aja gitu. Nah, lebih mudah gitu daripada ngingat oh pin berapa tadi, pin berapa tadi, pin berapa tadi. Jangan sampai nanti dilupa terus atau misalnya suatu waktu lupa ini D5 apa ya? Ini D5 apa ya? Terus alatnya sudah dibongkar semua, kan jadi bingung. Nah, oke, kita set sebagai output. Terus berikutnya, nah berikutnya itu setup untuk DHT-nya. Jadi sensor DHT-nya. Jadi ini di sini kita harus setup sensornya harus membaca terlebih dahulu gitu. Jadi biar pas ketika alatnya mulai dia langsung sudah bisa baca suhu gitu. Berikutnya baru ngirim data gitu ke internet gitu. Nah, terus ini interval untuk pengecekannya itu selama 1000 L. Di sini setiap 1 detik sebenarnya sih. Nah, kalau di microcontroller kan sebenarnya itu dia mainnya kan ms, millisecond. Jadi kalau kalian tulis 1, itu 1 millisecond sebenarnya. Kalau mau tulis 1 detik harusnya tulis 1000 gitu. Nah, kalau kalian tulisnya 100, itu bakal jadi 0,01 detik. Bukan jadi 1 detik. Nah, itu harus diketahui juga. Setelah itu, nah inilah isi utamanya. Tempat eksekusinya, semua perintahnya dalam void loop. Nah, jadi yang pertama itu, di loopnya itu setelah alat nyala, sistem buying-nya run. Jadi sistem buying-nya run, sudah mulai jalan. Oke, kalau sistem buying-nya jalan, berarti tereksekusi semua dari buying sistem apa wifi-nya terhubung, dia mengenali data tokennya, terus dia mengambil data dari variabel temperatur dan kelembapan, terus dikirim ke apps-nya. Nah, berikutnya ya ini tadi penghitungannya biar membantu push notifikasi push pengambilan datanya ada gitu. Kita tahu setiap berapa lama gitu yang kita mau atur. Nah, berikutnya ini, nah ini tadi untuk bisa nampilin hasilnya juga di LCD, saya nggak perlu lagi nulis panjang kan penggunaan LCD-nya gitu. Cukup aja panggil prosedur yang tadi, void yang sudah saya bikin tadi dengan cara ya apa tadi nama void-nya. Terus ya udah titik koma. Nah, sama aja gitu. Jadi tinggal saya panggil, nanti bakal ditampilin semua apa yang sudah saya atur di dalam void LCD-nya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini nih di sini nih penggunaan dari logic sistem otomatisnya. Jadi di sini saya bikin untuk mengetahui kondisinya gitu. Kondisi yang saya anggapnya itu sebagai titik aman, temperatur aman dan kelembapan oke, bagus gitu. Jadi saya bikinnya itu pakai bold. Jadi di sini saya tulis variabelnya namanya adalah jika temperatur aman. Nah, jadi saya bakal ambil panggil lagi variabel temperatur T. Nah, jadi setnya aja seperti ini. Ketika temperatur aman itu, jadi sini logiknya itu kalau temperatur aman itu jika nilai temperatur itu lebih besar dari 27. Kenapa 27? Karena tadi kan kita setnya itu di sini untuk variabel maksimal temperatur itu 27. Nah, jadi biar terbaca ketika 27 itu tetap terbaca bilang sebagai temperatur aman, jadi tetap harus dikasih samain gitu. Jadi selama temperaturnya masih 27, tidak melebihi 27, itu masih kategori aman, temperaturnya aman untuk tumbuhnya jamur gitu. Nah, sedangkan untuk di kelembabannya sendiri itu yang ini. Nah,
kelembaban oke, dinyatakan oke ketika variabel ini saya panggil lagi variabel dari kelembaban. Nah, nilai hanya ini tidak lebih besar, tidak lebih kecil dari nilai minimumnya. Nilai minimum tadi awalnya kan saya 70, tapi saya sudah kasih turun jadi 60. Jadi intinya dia bakal terbaca kalau temperatur sekitar 60, tidak kurang dari 60, berarti kelembaban cukup. Nah, kalau di bawah dari itu, berarti kelembaban kurang. Berarti kurang bagus untuk pertumbuhan jamur. Nah, setelah kita mengetahui membuat logik seperti ini, nah, berikutnya kita harus buat lagi gitu logik berikutnya, gimana untuk pembacaan yang kita mau. Saya setnya itu, kalau saya sendiri pribadi, saya yang penting kalau misalnya kelembabannya oke, tapi kalau suhunya terlalu panas, dia harusnya tetap nyemprot biar suhunya bisa turun. Karena kan sering terjadi itu kelembabannya oke, iya oke, gitu. 60 misalnya. Tapi kadang kan suhunya bisa sampai 30 gitu. Kenapa bisa saya bilang gini? Sama aja kayak kalian ke pantai itu sebenarnya kan kalian kadang merasa kayak lembab kan, tapi lembabnya aneh, kering-kering lain gitu. Nah, emang kelembabannya memang ada, cuma karena panas terik, suhunya naik, jadi yang kalian rasakan itu bukan dingin gitu, bukan dingin kayak gimana gitu, paling kayak berair, ada beruap segala macam. Nah, jadi kadang itu enggak nentu, kadang juga temperaturnya aman, tapi kelembabannya yang kurang gitu. Jadi biar enaknya tetap bekerja itu sistemnya, ketika salah satunya yang tidak terpenuhi, ya kita harus nentuin dulu gitu, batas maksimalnya gimana, batas minimumnya gimana. Nah, baru dia tuh logiknya. Karena nggak mesti harus memenuhi standar tadi temperatur 27, terus kelembaban 60. Kalau keduanya nggak seperti ini, berarti nggak jalan sistem otomatisnya ya. Gimana kalau misalnya terjadi kayak tadi yang saya bilang kan, nah ternyata suhu 30, kelembaban ternyata oke sampai 70. Pasti bakal buruk juga untuk pertumbuhan jamur, jadi dibuat juga. Nah, saya buat logiknya seperti ini, bikin lagi variabelnya dengan bold gitu. Nah, bold gitu, nah saya namakan relaynya bakal mati, jadi ini diprioritaskan untuk matiin relay sebenarnya, karena selebihnya itu kalau di luar dari yang batas wajar itu harusnya pasti on terus gitu. Nah, jadi relay bakal mati pada saat kondisi temperaturnya aman, oke, dan kelembabannya aman, sini oke, dan temperaturnya aman. Nah, tapi kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, maka relay akan nyala. Tapi kalau misalnya dia terpenuhi, untuk variabelnya saya buat lagi, untuk relay yang turn on ini, dia akan memanggil sistem relay mati. Kalau kondisi ini tidak, kalau kondisi ini terpenuhi. Tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, otomatis relay bakal nyala. Gitu. Kalau misalnya terpenuhi, dia bakal manggil variabel ini. Relay bakal mati. Nah, untuk menjalankan logiknya itu, nah seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang, jika relay nyala, relay harus nyala pada saat kondisi ini tadi, mana? Ini tidak terpenuhi. Relay harus matinya ini kondisinya tidak terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi salah satunya, dia harus nyala di sini. Jadi panggil digital write-nya, pembacaan secara digital relay 1, nilainya 1 berarti nyala. Nah, jika dia terpenuhi, relay bakal mati. Nah, relay bakal mati.
Berikutnya panggil lagi relay-nya, ubah jadi nilainya 0. Seperti ini. Jadi sebenarnya seperti ini aja gitu. Sebenarnya simple kan gitu. Nggak perlu bikin yang ribet-ribet aja gitu, harus ribet banget gitu, obrak-abrek. Kita mulai sederhana dulu gitu, nggak usah langsung main yang ekspektasinya. Oh, bikin yang mewah, bikin yang skala besar. Itu itu nggak bisa secepat itu juga gitu. Kalau kalian mau banyak-banyak belajar juga, ada sih beberapa yang tempat bisa aku rekomen juga sih, kayak YouTube itu ya, kayak punyanya yang ada satu YouTuber terkenal itu dari Bali. Nah, itu kalian bisa juga di situ. Dia itu banyak juga trik-triknya di situ mengenai hardware segala macam IoT. Nah, oke, kalau untuk di apps-nya sendiri itu oke. Tunggu, saya alihkan dulu ke HP. Nah, kalau di HP itu kayak gini. Kalian bisa lihat ke akun yang nama Flash Hunter. Nah, oke. Kalau kalian udah lihat di akun Flash Hunter, nah ini tampilan yang udah saya bikin. Jadi tinggal klik, ya ini udah masuk ke tampilan apps yang saya bikin dari Buying. Jadi di Buying itu kayak gini tampilan. Ini kalau misalnya udah jadi, alatnya terhubung ke internet, sudah terhubung, tinggal di play aja. Play-nya itu yang di atas, sudut kanan atas. Nah, kalau dia ada tanda seru seperti ini, tanda seru seperti ini artinya ada notifikasi bahwa misalnya ini aplikasinya tidak terhubung, alatnya lagi offline gitu. Nah, saya stop dulu. Nah, ini untuk membuat seperti ini tuh kalian cukup yang pilih aja tanda tambah. Sini ada widget box-nya, ada banyak. Kalau untuk pertama kali bikin itu kalian bakal dikasih gratis energi sebanyak 2000. Tinggal kalian pakai aja sesuai kebutuhan kalian mau apa gitu. Nah, ini kalau mau lebih bikin timer, mau penggunaan joystick ada. Nah, untuk di display sendiri ada seperti kayak full display, label fullnya, LED. Ya, ini Gaut yang saya pakai tadi gitu. Ada juga LCD, ada superchart, terminal, video streaming. Nah, ini yang level ini kayak penggunaan level kalau misalnya kalian kayak model apa ya, volume gitu. Nah, di notifikasi ada juga, ada bisa Twitter, post notifikasi atau email. Terus device management, nah ada ini. Ada device tools sama device selector. Terus banyak lagi ada penggunaan bridge. Ini penggunaan bridge ini yang untuk apa ya? Kalau kemarin sempat aku pelajarin kayak misalnya kita mau gunakan notifikasi. Nah, notifikasi terus digabungin sama ini elevator untuk mengatur notifikasinya apa aja sih gitu. Kita mau setnya seperti apa. Nah, berikutnya ini ada interface untuk yang kalian gunakan, misalnya map, text input, numerik. Kalian juga bisa gunain GPS stream, trigger, akselerator, gravity sensor, light sensor, proximity sensor. Nah, oke, balik lagi ke yang saya desain. Nah, yang saya desain ini misalnya kayak gini. Kan saya pakainya Gaut. Jadi di Gaut ini kita bisa atur. Ini di paling atas kolom atas ini untuk nama, penamanya, labelnya. Nah, yang V tadi itu di script itu yang dari sini gitu. Di sini kita ubah dulu jadi virtual. Virtual kita setnya V1. Saya langsung pakai V1 biar lebih gampang 1 dan 2 ingatnya. Terus di sini kita input nilai minimalnya dia berapa, maksimalnya berapa. Karena saya gunakan suhu, jadi maksimal nggak mungkin lah lebih dari 100 kan. 100 itu udah sampai titik didih air lah. Nggak mungkin juga kan, paling tinggi suhu paling berapa gitu, berapa derajat gitu. Oke, terus di sini berikutnya sini labelnya. Label ini untuk nampilin data yang ada tadi, yang angka di tengah kalian lihat itu. Nah,
terus satuannya apa di belakang, kalian mau atau keterangannya apa di belakang. Nah, di sini ada modelnya, sini kan saya sini slash pin dot slash baru derajat Celcius. Nah, kenapa saya pakai dot? Kalau kalian hapus dotnya ini, dia bakal bernilai koma. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa klik yang I di atas kanan. Nah, ini sini ada keterangannya untuk penggunaan dotnya gitu. Nah, kayak gini, yang ini ada by blink.virtualWrite dalam kurung V1, VA1, titik koma. Nah, ini dia gini penggunaan ini, dokumentasi gimana penggunaannya dalam script program yang bakal kalian buat nanti gitu di alatnya. Nah, ini contohnya buying rate segala macam, kalian bisa baca-baca. Nah, kalau untuk di tampilan sendiri ini modelnya seperti ini. Kalau kalian mau displaynya itu sampai angkanya ada 4 0 di belakang koma, ya cukup aja slash pin terus slash. Tuh, kalau mau langsung dibulatkan, ya pin dot slash. Atau misalnya mau pakai 2 angka di belakang koma, pakai hashtag di belakang dot. Begitu seterusnya. Nah, nah, ada sini lengkap sih. Kalau kalian install sendiri Buying, kalian baca-baca sendiri, sebenarnya lengkap juga. Di YouTube juga banyak kok pembahasannya. Nah, kayak gini ini kan titik-titik ini karena tidak ada pembacaan sebenarnya, enggak sama juga di sini di humidity. Nah, pasti dari kalian tadi ada yang bertanya-tanya. Terus relaynya tadi gimana caranya bisa di push manual? Kalau relay sebenarnya itu di scriptnya, kalau yang saya amatin di scriptnya itu kita nggak perlu harus deklarasikan seperti biasa pin mode, misalnya relay kita pasang di mana, relay tadi kita pasang di D5, pin mode relay sebagai output. Terus ada kita buat sistem pengendalinya, kalau dapat nilai 1 dari misalnya apps-nya, dia bakal on. Nah, di sini dia nggak perlu, karena di dalam library yang ada di IDE sendiri tuh sebenarnya udah memenuhi, tinggal kita gunakan aja sesuai kebutuhan. Jadi tinggal di sini aja yang kita atur outputnya, yang di bawah label ini ada output yang tulisan D5. Kita tinggal atur dia tombolnya ini terbacanya digital, analog atau virtual. Nah, kita tinggal ubah aja ke digital. Terus ya di digital itu sendiri ya kita colok di mana relaynya. Karena saya coloknya di D5, makanya saya set jadi D5. Nah, terus saya ubahnya sebagai push, bukan sebagai push, sebagai switch, karena biar ketika saya tekan sekali dia fungsinya langsung on gitu. Kalau saya tekan lagi dia langsung off. Kalau fungsinya sebagai push berarti kalian harus tetap tahan gitu. Kalau kalian lepas pasti off. Nah, di sini kalian bisa atur, kalau misalnya dia off kalian kasih nama apa, dia on kalian kasih nama apa, teksnya bisa kalian atur juga, color warna tampilan juga seperti apa. Nah, saya seperti saya bilang tadi, kenapa saya pakai switch, karena biar kalau saya tekan gini dia langsung tetap on, kalau saya tekan lagi dia baru off. Oke, kalau untuk di buying-nya, oh ya satu lagi, tadi kan tampilan untuk ngambil tokennya itu kita masuk yang ini, yang gambar mur ini. Nah, di atas itu label. Nanti di sini sebenarnya pas pembuatan itu sebelumnya itu kita dikasih label apa, disuruh kasih nama labelnya apa. Terus di sini nah, sini kita dipilih, sebenarnya disuruh pilih sih, kita sebenarnya gunain platformnya apa. Node MCU kah, Onion Omega, nah ini tadi yang aku bilang, Onion Omega 2 yang murah banget. Nah, atau Orange Pi, banyak banget di sini yang dia dukung. Ada Raspi, tipe P2, tipe A+, B, P3, nah ada banyak, kalian bisa oprek sendiri deh kalau memang penasaran. Sini ada banyak lagi ke atas. Nah,
ESP32 board. Ini yang paling baru, yang lagi banyak juga dikembangin sama peminat bidang IoT. Karena ini dia udah bisa menggunakan LoRa. Gitu. Nah, sini ada Arduino Zero, Arduino Uno. Nah, karena saya pakainya boardnya Note MCU, makanya saya pilih Note MCU. Nah, tipenya apa? Tipenya WiFi, bukan Ethernet. Kecuali kalian mau gunakan tipenya Ethernet, ya pilih Ethernet gitu untuk select koneksinya. Nah, terus untuk tokennya itu kalian bisa copy langsung gitu. Tapi kalau mau, karena kalian pengerjaannya pasti di PC kan, mending langsung kirim email gitu. Nanti kirim di email, dia masuknya itu di bagian promotion. Sempat kemarin bingung, ini masuknya di mana, di spam atau gimana, tidak ada di chart utama, ternyata ada di promotion gitu. Yang kayak promonya misalnya Shopee, Bukalapak, Lazada, nah kayak gitu. Ada kan di Gmail kan ada terbagi 3 kan antara utama, sosial media, sama promotion. Nah, dia masuknya di promotion. Sisanya ini kalian bisa atur sih tampilannya, ini tampilan mau dia letternya dia lebih terang atau dark. Saya sih lebih senangnya dark. Nah, kalian bisa set juga kebutuhannya mau dia seperti apa. Dan kalian bisa buat shortcut. Ini shortcut artinya nggak usah masuk ke aplikasi buying-nya, langsung ketika kalian pencet yang di jendela luar kalian itu sendiri, di tampilan luar, itu dia langsung masuk kayak ke sini. Tampilan begini. Karena kalau kalian langsung masuk ke apps-nya buying, pasti dia modelnya gini. Dia tampilannya kayak gini. Kayak apa ya? Ini modelnya antara mau scan satu aplikasinya orang yang di sharing, atau mau bikin sebuah project baru. Nah, kayak gini, bikin project baru. Atau misalnya mau logout. Nah, tapi kalau kalian lewat shortcut, dia langsung tampilannya seperti ini. Antara mau start sama mau stop. Oke. Langsung ke tunggu. Balik lagi. Nah. Oke, kalau untuk materinya sebenarnya sih udah selesai. Materinya udah selesai. Paling sisanya itu saya kasih lihat. Oke, saya bakal kasih lihat. Ini masih cukup nggak durasinya ini? Bagaimana Kak Rini? Kak Rini. Halo Kak Panji. Masih ada durasi kah? Kalau masih ada, saya langsung. Masih ada, kurang lebih 20 menit lagi. Oh, ya udah. Oke, langsung saya tampilin di. Iya. Ya, sembari sesi tanya jawab, saya nunjukin yang ada. Saya bawa keluar dulu laptopnya soalnya posisi rak jamur di luar di teras. Oh, rak jamur. Oh, siap Kak, siap. Ini sudah ada kurang lebih 3 penanya di kolom chat Kak Panji. Oh ya, saya balikin lagi. Saya matiin dulu sharing layarnya biar fokus ke kamera aja. Bisa dibacakan dulu Kak pertanyaannya atau mau didemokan dulu? Boleh dibacakan aja kalau mau. Iya. Ini ada dari Jen Abigail, katanya bagaimana cara penyelesaian bila jaringan IoT dalam pertanian tiba-tiba terputus, dan apakah data yang tersimpan di dalam IoT pertanian akan terjamin aman? Itu pertanyaan pertama. Saya jawab satu-satu dulu ya. Baik Kak, silakan Kak Panji dijawab dulu ya. Kalau untuk yang perkara masalah koneksi terputus itu, kita bisa sebenarnya tergantung kita sih bikinnya, logiknya seperti apa. Tapi kalau dibilang terputus sih, saya seringnya itu bikin sebuah
penanda, misalnya penandanya apa? Saya buatnya ada LED yang berkedip cepat. Kalau LED-nya berkedip cepat, berarti itu menandakan disconnect. Tapi kalau misalnya kita pakai LCD, kita tinggal ngeprint aja, sama kayak tadi, yang ketika sensornya ternyata nggak terbaca, ada keterangan sensor gagal membaca. Nah, bikin aja kayak gitu. Jadi kalau dia tidak terhubung, langsung aja tampilin perangkat disconnect gitu. Nah, kan di scriptnya tuh bisa pasti mana ya? Pasti setiap penggunaan scriptnya itu yang kalian bikin untuk connect ke internet pasti ada sistem ngepingnya kan, dia pasti bakal ngeping gitu. Kalian bisa atur dia pingnya setiap berapa detik gitu. Nah, jadi kalau dia ngeping ternyata nggak ada balasan, berarti dia lagi disconnect. Gitu. Antara servernya mati atau mungkin dia nggak terhubung ke internet. Kalau soal masalah data, ya balik lagi kalian bikin alur logiknya seperti apa. Kalau dia tetap bisa menyimpan nilai variabelnya sampai waktu berapa lama, ya berarti bisa. Tapi kalau perangkatnya tiba-tiba mati, nggak mungkin tersimpan lagi, pasti hilang datanya. Kalau mau aman, pakai modul SD card. Jadi semua data itu kalian simpan gitu. Kalian simpan ke dalam SD card gitu. Supaya datanya tidak cepat full dalam SD card, kalian bikin aja algoritmanya itu. Kalau misalnya datanya masih sama dengan yang tadi, tidak perlu disimpan. Kalau perubahan datanya tidak terlalu besar, misalnya cuma sekitar 30% doang dari nilai yang pertama, ya mending nggak usah disimpan. Kecuali datanya sudah mencapai 50-100% perubahan, baru disimpan, digantikan data yang sudah ada gitu. Atau ditunggu sampai dia terhubung lagi ke internet. Kalau misalnya dia sudah terhubung lagi ke internet, baru nge-push ke sistem cloud-nya. Jadi nanti di-save semua di cloud-nya. Gitu aja. Jadi kalau misalnya cloud-nya sudah di-upload ke cloud, ya hapus lagi data dalam microSD-nya. Itu sih kalau mau menyimpan data ya, sementara saya rekomennya sih pakai SD card, model SD card gitu. Oke, apa lagi? Halo Kak ini, gimana? Jelaskah atau masih kurang? Halo. Halo, halo. Halo Kak Panji. Iya. Jelas Kak tadi, jelas. Cuman menjelang ini ada apa? Sedikit turun volume suaranya Kak Panji. Oh. Iya, kalau ini aman nih. Itu tadi pertanyaan yang pertama ya Kak, dari pertanyaan yang Kak Jen. Ini pertanyaan kedua, ada lagi nih, apakah IoT dalam sektor pertanian saat ini sudah tersebar rata di pertanian Indonesia? Apakah ke depannya sistem IoT di pertanian ini bisa digunakan untuk semua kalangan petani tanpa harus orang yang sudah mahir dalam menggunakan teknologi? Silakan. Tergantung. Ini pertanyaannya, ini bahas sebuah produk sudah jadi kah atau semacam kayak apa ya? Kayak bantuan pemerintah atau apa dulu gitu. Ini konteksnya bahas apa dulu? Produk sudah jadi kah? Atau gimana? Karena saya nangkapnya ini sebuah produk yang sudah jadi, sama aja kayak kita beli smartphone. Apakah smartphone itu bisa digunakan semua orang atau tidak gitu? Apakah ketika sudah disampai di semua orang langsung bisa gunain atau tidak gitu? Dipertegas dulu ini maksudnya apa dulu gitu? Ini produk sudah jadikah atau gimana gitu? Iya, Kak Jen bisa mungkin langsung sharing langsung dengan Kak Panji. Kalau Kak Jen masih ada di ini, bisa di-sharing langsung dengan Kak Panji, apakah itu produk yang sudah jadi ya Kak Panji? Iya, ini soalnya menanyakan tentang penyebaran IoT dalam sektor pertanian. Atau mungkin startup ya? Oh, bentar, ada chat baru. Mungkin untuk produk yang sudah jadi, katanya Kak Panji. Produk yang sudah jadi. Kalau untuk produk yang sudah jadi, saya kurang terlalu yakin. Tapi kalau kemarin ada sih startup yang nanobubble itu, nah dia di bagian untuk pembudidayaan ikan. Saya lupa ikan apa lagi kemarin yang sempat
dapat bantuan dana juga dari Grab kemarin, yang acaranya Grab itu di Trans TV. Nah, itu ada. Terus yang berikutnya masih apa ya, masih tahap proyek-proyek kecil kayak gini tadi, pemanfaatan kecil aja gitu, masing-masing aja yang bikin gitu. Halo? Oke, Kak Panji. Kameraku kelihatan, Ji. Gelap, Kak, gelap. Nah, kayak gini, ini kan di belakang saya bikin, ini kan di belakang ini kan ada rak, ini kan rak jamur. Nah, ini sistem penyemprotan sebenarnya sih harusnya bukan gunakan ini. Harusnya kita pakainya, saya harusnya pakainya nozzle yang bisa buat air itu menjadi seperti embun, kabut gitu. Karena untuk jamur itu bukan kasih basah, tapi kita perlunya itu adalah embun gitu, biar kelembaban naik dan suhu turun. Nah, kalau untuk di alatnya sendiri, nah kenapa saya bilang cukup penting juga belajar desain 3D, karena biar kalian nggak bikin kayak gini. Nah, ini nih cuma penguatan aja, gitu. Ini saya cuma manfaatin aja toples ya bekas sosis lah. Nah, jadi saya bikinnya seperti ini. Untuk sensor humidity-nya saya taruh di luar. Ini pastilah harus taruh di luar, karena kan yang mau dibacakan lingkungan di sini, bukan di dalam toplesnya kan. Nah, jadi dalam sini yang saya amankan itu adalah Halo, Kak LCD. Panji. Ya. Tadi tidak kelihatan, Kak, ininya. Oh, nggak kelihatan. Iya. Apanya? Mungkin bisa diulangi kembali, Kak, tadi. Oh. Kamera, masuk di kamera, Kak. Tapi tidak kelihatan, Kak, cuma warna hitam, layar hitam. Oh, masih layar hitam ya? Iya. Wait, tunggu. Mas, sekarang udah kelihatan belum? Belum. Ini? Belum. Ji, coba di ini aja dulu, Panji dimatiin dulu nih kameranya baru dinyalain lagi. Matiin ya, Kak? Tunggu. Ya, ya. Nah, coba dulu matiin kameranya terus nyalain lagi. Sekarang? Ini udah nyala sih, Kak. Belum kelihatan. Kamu di mana? Gelap. Saya pindah ke lupa deh. Kayaknya posisi kamera kamu tutupin sesuatu deh, Ji. Tidak lah, Kak. Tenang, tidak ada yang kontroversi. Nah, oke. Oh, Kak, itu tadi di Flash Hunter, Kak. Ke Panji Putra, Kak. Astagfirullah. Lupa, sorry. Lupa. Semua mata tertuju ke Panji Putra. Ini teman-teman pada Astagfirullah. Subhanallah. Oke, jadi teman-teman bisa fokus ke ini ya berarti. Saya lupa. Ke Flash Hunter ya, teman-teman. Bisa diulangi kembali ke Panji. Nah, ya. di belakang ini kan ada backlog. Saya punya backlog kan. Nah, ini berarti Halo ini Kak Panji, yang di halo. Flash Hunter juga tidak kelihatan. Saya matiin. Oh, kirain mau diperlihatkan, Kak. Enggak perlu sejauh itu sih. Paling ntar pas yang di yang di apps-nya aja gitu. Jadi nanti lihat perbandingannya antara LCD yang muncul di kamera yang akun Panji Putra sama yang ada di Flash Hunter gitu, yang apps-nya gitu. Kayak gitu. Nah, tapi fokusnya ke yang Panji Putra dulu. Nah, oke. Ini kan ada di sini. Di belakang ini ada saya punya budidaya jamur. Saya kan lagi membudidaya jamur juga. Nah, ini kan kalau jamur sendiri kan kita perlu perhatiin kayak suhu dan kelembapannya.
Nah, kalau misalnya kelembabannya terlalu rendah atau suhunya tinggi, berarti kita butuh penyiraman di areanya, bukan backlognya yang disiram sih, tapi lebih tepatnya itu penyiraman untuk menurunkan suhu dan menaikkan kelembaban. Nah, jadi saya gunakan penyemprotan sprayer seperti ini, kayak yang pakai untuk cuci motor. Sebenarnya sih jangan seperti ini, harusnya pakai nozzle yang bisa bikin jadi kabut, airnya jadi kabut kayak embun gitu. Nah, kalau untuk alatnya, nah kenapa pentingnya saya bilang belajar desain 3D, biar kalian nggak bikin kayak gini. Biar kalian nggak bikin kayak gini. Nah, ini saya cuma bikin sekilas saja. Ini kenapa harus diginiin, biar ini kan kita mau penyemprotan, kita main air. Otomatis kalau nggak dilindungin seperti ini, pasti bakal ada korsleting, kan? Nah, di dalam ini, nah ada LCD, platformnya, ini ada platformnya seperti ini. Nah, ini. Nah, dalam ini saya pakai Note MCU dan yang besar ini, board besar ini expansion board-nya. Biar bisa pakai adapter 12 volt dan bisa ambil output 5 volt. Soalnya outputnya sendiri langsung dari Note MCU itu tidak ada yang 5 volt gitu. Dia cuma ada 3,3 volt. Terus di dalam ada relay. Relay ini yang untuk ngatur kapan ini pompanya nyala, kapan mati. Jadi ini pompa airnya. Nah, sensornya sendiri tuh di luar. Ya harus di luar lah. Kan nggak mungkin. Kan yang kita mau ukur itu adalah kelembaban dan suhu di ruang sekitar sini. Bukan di dalam toplesnya. Jadi ya ntar luar lah. Gitu. Nah, oke. Kayaknya terlalu terang ya. Kalau LCD-nya, tunggu. Oke. Kalau untuk LCD-nya, kalau LCD-nya itu sebenarnya kayak gini sih. Kalau mau lihat langsung, kalian sambil perhatikan juga di akun Flash Hunter deh, biar lebih bisa lihat perbedaannya. Nah, di akun Flash Hunter ini saya lagi buka kamera, biar kelihatan LCD-nya. Soalnya brightness-nya agak terlalu terang sih. Nah, jadi dia seperti ini. Di sini kenapa koma? Karena kemarin saya pakainya itu bukan integer, tapi saya pakainya float, jadi koma gini. Nah, ini temperatur. Sorry kalau kurang fokus, soalnya terlalu terang brightness-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti data seperti ini bakal muncul juga di bakal muncul di apps-nya gitu. Nah, kalau misalnya di apps-nya itu kayak gini. Ini ngelihat di akun Flash Hunter kan? Nah, kayak gini. Jadi di apps-nya tuh kayak gini. Jadi sekarang itu situasinya itu dia 30 derajat Celcius suhunya. Kalau saya cek langsung juga di sini, di alatnya langsung ini sama 30 derajat Celcius, kelembaban juga sama 13%. Sorry kalau kurang jelas kelihatan langsung yang ini, karena brightness terlalu terang sih. Tuh. Nah, terus ini kondisinya sebenarnya relay nyala. Kenapa bisa untuk mengetahui relaynya nyala ini bisa dilihat ini ada cahaya merah dalam toples, itu indikator untuk relay sebenarnya. Untuk relaynya nyala gitu. Kenapa bisa terang sekali? Kan di modul I2C-nya juga emang ada indikator. Kalau misalnya emang rakenya berfungsi. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya nggak nyala, pasti nggak seterang ini nyalanya gitu. Dan kentara banget, ini relay lagi nyala. Nih, modul relay. Kalau saya colokin adaptornya, adaptor pompa, saya bakal colokin dulu adaptor pompa. Nah, ini. Jadi di belakang itu ada proses penyemprotan. Jadi selama penyemprotan ini nanti bakal ada pembacaan. Saya ulang dulu. Halo Kak Panji. Ya, Oh, dengar saya kira, suara.
Oh, saya kira terputus. Enggak. Oh, silakan Kak. Oke. Jadi ini karena di sini tadi kan logiknya kalau temperaturnya tidak memenuhi. Nah, sekarang ini dia kelembabannya mulai naik dari 14 ke 15. Nanti kalau dia naik lagi, berarti itu kelembabannya udah mulai terhitung lagi gitu. Jadi sesuai dengan proses penyemprotan gitu. Nah, suhunya udah mulai turun kan. Di sini pembacaan suhunya sudah mulai turun. Berarti proses penyemprotannya ini sudah berhasil menurunkan suhunya gitu. Nah, kapan penyemprotan selesai? Pada saat kondisinya itu sudah terpenuhi. Kondisi terpenuhinya itu seperti apa? Kelembabannya itu 70 dan suhunya itu 27 gitu. Kenapa masih 70 kelembaban? Karena yang tadi kita oprek scriptnya itu saya belum tanam langsung ke situ gitu, belum tanam langsung ke alatnya gitu. Tapi bukan jadi masalah kok. Soalnya kalau saya download lagi itu pasti bakal lama gitu, dari mending apa yang sudah saya tanam aja gitu di dalam. Dan scriptnya juga nggak ada bedanya, sama aja gitu. Bedanya tadi ini tuh yang kita oprek live aja gitu, itu aja bedanya. Oke, Kak Panji. Ini Oh, masih dilanjut. ya ini apa, walaupun di sini status push bottomnya off, dia bakal tetap selama masih terpenuhi. Tadi kan ada logiknya kan, seperti itu. Ini bakal terus berlanjut terus kok, perhatiin aja layarnya. Oke Kak Rin, bagaimana? Sudah selesai kah atau masih ada lagi tanya jawab? Ini masih ada Kak beberapa pertanyaan lagi. Ini ada dari Kak Sati Angriawan. Pertanyaannya berbicara tentang aplikasi teknologi baru, pasti membutuhkan investasi modal yang besar pada tahap awal. Apakah kalkulasi belanja modal teknologi pada tahap awal implementasi teknologi akan sebanding dengan hasil produksi pertanian yang kadangkala tidak pasti akibat pengaruh musim atau hama? Berapa perkiraan investasi modal minimal yang harus dikeluarkan untuk membuat pengelolaan pertanian kita menjadi lebih cerdas dengan IoT? Kalau investasi modal, sebenarnya itu di IoT itu yang mahal adalah di alat. Tapi kenapa mahal di alat? Karena gimana ya, untuk bikin prototype kita itu harus bikin prototype dulu. Tergantung kita mau bikin perangkat IoT itu di bagian sektor pertanian untuk di bidang apa dulu. Misalnya di bidang misalnya sawah gitu, sawah hasil padi gitu. Nah, apa dulu yang kita mau monitoring? Nah, apa dulu yang kita butuh? Misalnya apa yang kita mau ukur? pH tanah. Nah, sensor apa yang kita butuh dengan pH tanah? Apa kita mau pakai sensor yang paling bagus kah atau sensor yang standar aja tapi lumayan untuk datanya walaupun tidak terlalu akurat, dan kita memang nggak perlu, misalnya kita mengecualikan aja datanya, nggak perlu terlalu akurat juga gitu. Nah, terus apalagi misalnya untuk sistem irigasinya gitu, kapan pembukaan jalur irigasinya, kapan penutup jalur irigasinya, dan berapa banyak volume air yang mau dikasih masuk, apa dulu kebutuhannya. Nah, di situ nanti dikalkulasi. Setelah kita tahu semua kebutuhannya, berarti kita udah tahu kita butuh perangkat seperti apa, sensor seperti apa, sistem kendali outputnya seperti apa aja yang dibutuhkan, dilihat anggaran biayanya kalian butuhnya berapa. Misalnya kayak untuk sistem pengaliran sawahnya kalian untuk butuh misalnya volume air tuh gimana, berarti kalian butuh flow water sensornya. Nah, flow water sensor sendiri tuh kalian mau gunain yang udah jadi atau kalian mau manipulasi sendiri. Kalau sudah jadi ya ada harga lah. Kalau kalian mau manipulasi sendiri bisa pakai kreativitas. Misalnya kalian pakai motor DC, terus kalian kasih misalnya kincir air, jadi itu motornya bakal terputar kalau ada aliran yang masuk. Nah, otomatis pasti kalau motor terputar ada nilai kan, nilai variabel dari motor kan. Nah, itu yang dibaca gitu. Nah, gimana lagi kalian bisa convert nilai setiap putarannya itu bersama dengan berapa mililiter air yang lewat gitu. Nah, jadi dari pintar-pintar kalian dulu gitu, kalian mau gunain apa dulu gitu, budgetnya
Tapi sebenarnya itu untuk bikin prototipe itu pasti mahal. Sisanya itu yang kalian harus mikir adalah targetnya kalau mau bikin sebuah produk, produk yang kalian bikin itu emang sangat dibutuhkan, sudah dibutuhkan sekali tidak untuk petani gitu. Kalau misalnya untuk di pertanian kan, nah kalau kayak di saya ini kan modelnya jamur. Ini pengembangannya kalau mau saya kembangin bisa jadi produk, bisa gitu. Kenapa? Karena pembudidaya jamur itu kan udah banyak sekarang, udah sangat banyak. Dan kadang itu ada yang agak kurang optimal. Nah, paling kalau misalnya saya bisa bikin yang lebih murah atau lebih simple, ya pasti mereka bakal lihat mana barang yang lebih bagus gitu. Nah, kembali lagi dilihat kebutuhan. Jadi gimana ya, kita nggak bisa mengkalkulasi begitu cepat sih kalau mau bikin produk, karena kita harus survei dulu. Yang kita mau bikin ini produknya bakal laku di pasar nggak? Bukan berdasarkan oh ini butuh nih, terus oh ini juga butuh, ya udah saya bikinkan tawaran segala macam sekian terus bilang ini, tapi oke, itu di mindset kita, tapi ketika kita kasih ke dia mereka mau nggak beli gitu. Jadi ada dulu gitu. Ini sih lebih lari ke masalah apa ya, ini lebih lari ke materi apa ya, kayak seri untuk bikin startup sih untuk pembahasan gini, kayak market value-nya, cari market value-nya, itu validasi. Karin itu lebih, Karin itu tahu materinya semua kalau untuk yang model begitu. Nah, jadi bisa dibilang untuk bikin alat sebenarnya mahal, untuk prototipe mahal. Tapi kalau untuk sudah diproduksi massal pasti murah gitu. Walaupun masalah efektif atau tidaknya tergantung dulu kalian mau selesaikan masalah yang mana dulu. Dan ingat, ini kalian bukan bikinnya skripsi. Kalau skalanya kayak gitu, kalian berarti mau bikinnya produk. Mending sekali bikin startup. Ada seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu sih. Kalau dari saya sih seperti itu sih. Oh, baik. Berarti pertanyaan dari Kak Setia sudah terjawab ya Kak, sudah dijawab oleh Kak Panji. Ini karena waktu udah setengah jam 55 menit. Kita nggak apa-apa, tetap lanjut aja di pertanyaan yang masih ada di kolom chat. Ini ada dari Kak Romario Ferreira. Pertanyaannya, habis budget berapa Kak untuk membuat mesin penyiram otomatis? Habis berapa? Kalau saya sebenarnya dari awal, kalau ini saya kan kemarin setiap ada uang pasti selalu investasi sendiri alat. Saya selalu pasti beli komponen sendiri. Jadi kayak kemarin itu ketika habis menang hackathon pasti ada uangnya dikeluarin untuk beli investasi sensor. Karena kan di kamar itu banyak tuh paket-paket kayak beli Arduino, paket lengkap segala macam, atau 37 sensor dalam satu perangkat box gitu. Nah, kebetulan itu kan semua sudah ada kayak sensor DHT segala macam. Paling yang saya tambahin kemarin itu adalah yang ini, beli motor ini, pompa air ini, sama satu set dengan selang, filter, dan fire-nya itu dia habis sama ongkir ya, dia habis sekitar 220 gitu. Karena sensor ini sendiri, kalau ini saya pompa sendiri, kalau mau beli pompanya saja itu ada sekitar harga 60 sampai 80 itu di luar ongkir. Ada tergantung juga mau pakai tekanan yang mana. Kalau saya sih pakainya yang 100 PSI kayak gitu. Jadi kalau budget sih mungkin kalau dihitung keseluruhan ya 300-an lah, sekitar 300-an lah kurang lebih. Oke Kak Panji, berarti pertanyaan dari Kak Mario sudah terjawab ya Kak. Ini lanjut lagi Kak, pertanyaan dari Kak Restu, sensor untuk deteksi gerakan makhluk hidup apa aja Kak? Kita biasanya sih orang paling simpelnya pakai sensor peer. Ini ada yang sudah jawab sih, sensor peer. Bisa pakai sensor peer. Atau kalau mau lebih lagi tuh ada sih yang infrared itu, yang termo itu, saya lupa termo apa lagi namanya tuh. Dia untuk mendeteksi keberadaan makhluk, karena kan yang dideteksi itu adalah suhu badan. Jadi dia bisa tahu ada makhluk hidup di situ atau enggak gitu, dari
perubahan suhu yang ada gitu. Kayak gitu sih. Tapi yang paling sering dipakai sensor peer. Kalau mau belajar pakai sensor peer. Oh, baik Kak Panji, terima kasih. Berarti pertanyaan dari Kak Restu sudah terjawab ya Kak? Ini ada dari Kak Kris. Selamat sore Kak, ingin bertanya Kak, untuk alatnya sendiri apakah ada perawatan khusus yang harus dilakukan biar alatnya awet? Silakan Kak Panji. Kalau perawatan khusus itu ya paling sih itu sih kalau kayak sistem penyiraman otomatis ini ya berhubung karena saya kan masang target kayak tadi 70 kelembapan, 27 derajat Celcius itu suhu. Nah, kalau tidak mencapai kelembapan yang diinginkan pasti kan jalan terus pompanya. Nah, berarti kita harus juga sering perhatikan juga sih pompanya. Apakah pompanya itu masih bagus atau enggak. Kan setiap alat itu pasti ada umur pakainya. Dan umur pakainya bakal berkurang itu sesuai dengan seberapa lama dia dan seberapa sering dia digunakan gitu. Nah, itu yang harus dipelajari juga. Kalau untuk sensor dan peralatan elektroniknya itu sama juga seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan itu apakah peralatan elektronik kita itu kemasukan air atau enggak. Karena kalau main kayak gini kan pasti kan bermain dengan air. Nah, otomatis ditakutkan kan ada yang kabutnya itu masuk ke dalam body anunya gitu, body rangkaiannya gitu. Jadi harus dikontrol itunya aja sih. Oke Kak, Rini. Oke, Kak Panji, terima kasih. Berarti udah terjawab ya Kak pertanyaan dari Kak Kris. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Kak Kris ini sekaligus mengakhiri ya teman-teman sesi tanya jawab kita karena mengingat waktu untuk online kelas kita terbatas hanya sampai di jam 5:30 waktu Indonesia bagian tengah. Baik Kak Panji, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias bertanya di sesi ini. Hanya karena kita dibatasi oleh waktu, sesi tanya jawabnya udah kita selesaikan. Baik, terima kasih banyak Kak Panji atas sharingnya di online class sore hari ini Kak. Sama-sama Kak. Saya justru malah senang kalau bisa berbagi. Kalaupun misalnya ada teman-teman juga yang punya lebih pengetahuannya atau lebih jauh dari saya, bisalah dibantu untuk sharing di kolom komentar sebenarnya ke teman-teman yang bertanya Siap. gitu. Kan intinya sebenarnya up series ini kita saling sharing, bukan menggurui, bukan pamer skill, bukan. Tapi kita sama-sama bertukar ilmu. Apa yang saya selaku fasilitator, itu sebagai fasilitator, apa yang saya punya ilmu yang saya bagikan. Kalau kalian punya ilmu yang bisa saya belum tahu, bisa kalian bagi juga gitu. Baik Kak Panji. Terima kasih Kak Panji. Tadi ada yang bertanya nih tentang materi, nanti bisa di-share ya Kak? Nanti materi bisa, tapi sebenarnya PPT-nya itu kayak tadi, sebenarnya tidak ada komennya terlalu panjang, karena intinya itu saya menyajikan display apa yang saya mau bahas gitu. Tapi kalau mau tanya jawab bisa kunjungin saja saya di FB, aja di FB saya namanya Panji Putra, atau cari aja IG saya namanya Panji Putra, atau bisa email aja panjiputra.d.a@gmail.com kalau ada pertanyaan. Oke, Kak Panji. Jadi teman-teman yang nanya nih soal materi, tadi udah dikasih juga kan kontaknya Kak Panji. Jadi teman-teman yang ini mau lihat selengkapnya tentang event hari ini bisa lihat juga di YouTube-nya Makassar Digital Valley. Jadi online class sebelumnya juga kita publish di YouTube Makassar Digital Valley juga. Jadi teman-teman nih yang belum subscribe YouTube-nya Makassar Digital Valley, jangan lupa ya di subscribe dulu biar update terus seputar event-eventnya Makassar Digital Valley. Baik Kak Panji, sekali lagi terima kasih ya Kak untuk sharingnya di sore hari ini. Juga teman-teman peserta yang sudah antusias di sharing bareng kita di sore hari ini dan juga bersama Kak Panji. Semoga tetap sehat selalu ya teman-teman. Online class MDV akan kita
sajikan insya Allah di di event-event berikutnya. Di pekan ini juga ada di hari Jumat ya teman-teman yang mau belajar tentang creative problem skill. Teman-teman bisa join di online class tersebut. Untuk link registrasinya teman-teman bisa cek ya di sosial medianya MDV, cek aja di Telkom MDV. Kemudian ada juga nanti online class tentang green and healthy ini lifestyle, membahas tentang ini lebih ke kesehatan sih, tapi penting banget nih buat teman-teman, apalagi kita masih di masa pandemi ya. Nanti akan ada foundernya Rumah Dentis yang akan berbagi tentang kesehatan gigi, menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Baik, sekali lagi terima kasih buat kita semua. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi ya di online class berikutnya. Untuk pemenang dari giveaway-nya akan kita hubungi langsung ya teman-teman. Jadi stay aja ininya untuk di kontaknya akan kita hubungin. Baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku atas dulu 2000 sama Surya. Aku 1000 Surya.